di partai-partai lain. Partai nasional katanya naik, katanya partai nasionalis kita naik. Tentu berbeda, Gerindra, Nasdem, sifat nasionalismenya tentu berbeda dengan PDIP. Golkar tentu ada beda lagi nih, partai tua. Ya kan tuh harus ada klasifikasi yang cermat. Kalau cuma partai Islam aja yang dihajar, ya kan? Ya tentu bisa ada kesan tendensius. Kalau dari perspektif Anda tendensius nggak? Atau memang faktanya seperti itu? Nggak, kalau saya dari awal juga dengan survei LSI saya kagak doyan, ya kan? Waktu zaman dari awal saya udah kagak doyan. Karena saya punya cara mengobservasi. Makanya saya tanya perspektif Anda. Anda tentu kan mengamati begitu ya, mencermati. Apakah paling tidak mengamini lah, walaupun doyan tidak doyan itu debatable? Ya, di luar survei itu memang trennya cukup mengkhawatirkan keadaan partai-partai Islam, ya kan, karena mereka gagal melahirkan tokoh-tokoh nasional, juga mereka kurang berada di garda depan dalam peperangan menghadapi korupsi, juga mereka itu sebenarnya kalau soal dana ya rada fitnah tuh kalau dibilang kalau partai Islam kagak punya dana, fitnah. PKS kantornya hebat di Jalan TB Simatupang, P3 kantornya berkibar di Menteng, ya kan? Jadi itu rada fitnah kalau dibilang dana aja. Sebenarnya 2 poin itu, Pak Ikrar, 2 poin itu sebenarnya kan ini old school kan sebenarnya, alasan old school. Tidak ada dana, terus juga partai Islam no, tapi Islam yes, atau Islam yes, partai Islam no. Tapi yang kemudian selanjutnya yang menarik itu adalah adanya adanya konflik yang berbasis agama ya, timbulnya kekerasan berbasis. Apa hubungannya sama partai politik? Anda melihat ada hubungannya sama partai politik? Ya, mungkin saya akan cerita sejarah sedikit, boleh kan ya? Boleh. Kita tunggu kalau ada iklan nanti kita potong ya. Oke, saya mengamini yang dikatakan oleh Bang Ridwan ya, bahwa persoalan dari partai-partai Islam itu tidak bisa menimbulkan tokoh yang bersifat nasional, partai ya. Dan itu dari zaman demokrasi liberal juga sudah terjadi ya. Tidak ada tokoh dari partai-partai Islam, baik itu dari Masumi, NU, PSII, ataupun Persis ya, itu yang kemudian muncul menjadi tokoh-tokoh nasional. Ada Nasir, ada Wahid Hasyim. Nasir Anda tahu, gara-gara Nasir menjadi pemimpin di Masumi ya, dia menjadi bagian eksekutif di Masumi, itu menyebabkan PSII keluar dari Masumi pada tahun 1947 ya, dan menjelang pemilu 55 itu kemudian NU juga keluar, Persis juga keluar ya. Jadi tinggallah kemudian partai-partai Islam ini menjadi partai yang sempalan kecil-kecil ya. Dan di situ menunjukkan betapa memang dari sisi integrasi politik itu memang perpecahan itu adalah the name of the game di dalam partai-partai Islam, termasuk di P3 sekarang. Ini harus dijawab, padahal yang istilahnya ukhuwah itu menjadi roh sebenarnya dari Anda partai lihat aja Islam. P3 kan, pecah menjadi PKB, dulu ada PNU, ada macam-macam yang berbasis. Nah, PKNU kemudian juga ada macam-macam yang berbasis. Apakah tokoh kemudian menjadi trigger itu atau ada hal yang lain? Saya tahan Anda, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Meja Bundar ini.